Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Yemima Okniati Pratiwi SPDK. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen dengan nomor induk mahasiswa adalah 15202001043080. Hari ini, Senin 7 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara imajiner untuk kelas 8 semester ganjil dengan materi pokok peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, puji Tuhan. Sehat? Puji Tuhan. Ibu tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kita semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Ingat untuk selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat untuk menambah daya tahan tubuh kita. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Silakan keluarkan buku dan peralatan belajarnya. Sudah? Oke, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Hari ini siapa yang akan memimpin kita berdoa? Sesuai dengan jadwalnya, siapa? Karina. Iya, silahkan untuk memimpin kita ke dalam doa pembuka hari ini. Teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa pembuka hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah, dan karunia yang senantiasa kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami dari istirahat kami pada malam hari, pertemuan belajar kami yang pertama hingga pada saat ini Tuhan kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Berkatilah kami Tuhan sebagai murid-murid, biarkan kami boleh mengerti apa yang guru kami akan sampaikan pada hari ini. Dan juga berkati guru kami yang hari ini akan memberikan materi. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan kepadanya, agar materi yang disampaikannya Tuhan boleh berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Karina yang sudah memimpin kita ke dalam doa pembuka hari ini. Minggu depan siapa yang bertugas? Iya, siapa? Lea yang bertugas minggu depan dalam doa pembuka. Ya, dipersiapkan dengan baik lagi ya. Oke, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Yang tidak hadir hari ini siapa? Aprida, kenapa? Sakit. Selanjutnya siapa lagi yang tidak hadir? Hendy Pratama kenapa? Izin. Oke. Siapa lagi? Marcelo kenapa? Alpa. Selanjutnya Octavia, Alpa juga. Oke. Ibu sudah cek kehadiran kalian. Hari ini yang tidak hadir ada 1 orang sakit, 1 orang izin, kemudian 2 tanpa keterangan. Ibu ingatkan lagi, apabila sakit atau izin itu wajib melampirkan surat yang ditandatangani oleh
wali siswa atau orang tua kalian ya. Jangan sampai tidak disiplin dalam mengabarkan diri ketika tidak hadir ke sekolah. Materi pelajaran kita hari ini adalah bab 5. Masih di bab 5, yaitu Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Yang punya buku silakan buka di halaman 40 bagian E, peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa saja peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini lebih dalam lagi, Ibu akan tanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian masih ingat tidak dengan materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Angkat tangan kalau masih ingat. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, Karina, kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Karina menjawab, kita belajar tentang siapa itu Roh Kudus, kemudian mengapa atau alasan Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada manusia. Iya, betul sekali. Ada yang tahu siapa itu Roh Kudus? Minggu yang lalu kita sudah bahas ini ya, baik itu penjelasan dari Ibu maupun dari diskusi. Ada yang masih ingat? Iya, Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah itu sendiri yang dijanjikan untuk menghibur manusia setelah kenaikannya. Betul sekali. Terima kasih Lea atas jawabannya. Betul sekali ya anak-anak. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan dulu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada beberapa hal yang perlu Ibu jelaskan di sini terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu antara lain ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa lihat di slide yang sudah Ibu siapkan ini, ada kompetensi inti. Jadi di slide ini ada sudah kompetensi inti, silakan dibaca. Selanjutnya ada juga kompetensi dasar, silakan dibaca juga. Kemudian indikator, ya ada indikator juga yang sudah Ibu siapkan di slide ini, silakan dibaca. Dan yang paling penting adalah tujuan pembelajaran. Ibu akan bacakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat atau mampu, yang pertama, memahami bahwa Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menyebutkan contoh-contoh peranan Roh Kudus dalam gereja perdana. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan sehari-hari di masa kini dan kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangannya. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita dalam kegiatan belajar kita hari ini. Selanjutnya, untuk teknik penilaian. Teknik penilaian yang Ibu lakukan tidak hanya terbatas pada pengerjaan soal-soal ulangan saja, tapi teknik penilaian Ibu itu mencakup segala aspek. Ibaratnya kalian berdiri, kalian duduk, kalian berbicara, ataupun aktif di dalam kelas selama lingkup sekolah ini, di luar kelas ataupun di dalam kelas, semuanya termasuk ke dalam penilaian. Apalagi di dalam kelas, cara kalian menyampaikan pendapat, cara kalian berbicara dengan teman ataupun dengan guru, kemudian juga cara kalian menghargai teman-teman kalian pun Ibu nilai dalam penilaian sikap. Oleh karena itu, siswa-siswi yang Ibu cintai,
harap untuk memperhatikan sikap-sikapnya, memperhatikan juga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di dalam kelas ini. Betul sekali. Tahapan pembelajaran kita seperti biasa ya. Jadi ada tahap pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan ini seperti yang Ibu lakukan saat ini. Kemudian ada kegiatan inti di mana kita berdiskusi dan mendalami materi. Selanjutnya kegiatan penutup untuk menyimpulkan materi kita hari ini ditutup dengan doa penutup. Sekarang silakan perhatikan bukunya. Bagian E, peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Dan juga perhatikan gambar di slide yang sudah Ibu siapkan ini. Tampak di situ ada gambar merpati, kemudian gambar juga orang-orang yang sedang berkumpul. Jadi di dalam gambar ini terlihat bahwa merpati tersebut merupakan lambang dari Roh Kudus. Kemudian orang-orang yang berkumpul itu adalah para jemaat di gereja perdana, gereja yang pertama. Siapa di sini yang berasal dari gereja yang beraliran Pantekostal? Seperti contoh gereja Pantekosta di Indonesia, gereja Pantekosta bagian barat, atau gereja Betel atau Betani. Ada? Iya. Jadi menurut penelitian dalam 50 tahun terakhir ini, pertumbuhan gereja itu sangat luar biasa. Baik di Asia, Afrika, Amerika Latin, banyak sekali gereja baru yang tumbuh di mana-mana. Dan yang menariknya adalah kebanyakan gereja ini adalah gereja yang beraliran Pantekostal. Apabila kalian melihat perbedaan gereja-gereja Pantekostal ini adalah mereka mementingkan atau sangat menonjolkan mengenai karunia-karunia roh. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai apa saja karunia-karunia roh yang ditekankan dalam gereja-gereja pada aliran Pantekostal. Ada karunia roh untuk menyembuhkan, ada bernubuat, kemudian ada juga yang berbahasa roh. Betul sekali. Tetapi walaupun seperti itu, Rasul Paulus menekankan bahwa, ada yang masih ingat Rasul Paulus menekankan? Iya, betul sekali. Rasul Paulus menekankan bahwa kasih adalah yang pertama dan yang utama. Cara kita memperlakukan sesama kita, cara kita memperlakukan alam, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja di atas kita. Betul sekali. Sekarang Ibu akan berikan kalian waktu untuk membuat pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Apa saja mungkin yang masih menjadi pertanyaan kalian, atau apa saja yang kalian tidak ketahui. Silakan kalian buat daftar pertanyaannya. Kemudian kita akan bentuk kelompok diskusi untuk menjawab atau untuk mendiskusikan materi berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat. Bagaimana tugasnya? Membuat daftar pertanyaannya sudah? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan berdiskusi. Jadi Ibu minta nanti masing-masing kelompok untuk menyampaikan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Dan sementara kelompok yang lain menyampaikan daftar pertanyaannya, kelompok yang lain mendengar, mengamati, dan menanggapi apa yang menjadi pertanyaan kelompok tersebut. Oke, paham sampai di sini ya?
Jadi secara bergantian kalian menyampaikan pendapat atau menyampaikan daftar pertanyaan, menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya kelompok yang lain juga menanggapi. Tidak hanya satu kelompok, tapi boleh beberapa kelompok menanggapi satu atau dua pertanyaan yang telah disampaikan oleh temannya. Baik, diskusi akan kita mulai sekarang. Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Sementara kelompok 1 menyampaikan daftar pertanyaan yang sudah dibuat, kelompok yang lain tolong memperhatikan dan nanti dipersilakan atau diberi waktu untuk menanggapi pertanyaan yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Pada kelompok 1, Ibu persilakan. Baik, kelompok 1 memberi pertanyaan. Yang pertama, bagaimana peran Roh Kudus dalam menguatkan gereja dan umat? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, contoh karya Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Ibu persilahkan kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk memberikan tanggapan atau pemahaman mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 1. Ibu persilahkan. Kita akan mendengarkan tanggapan dari kelompok 2 mengenai pertanyaan kelompok 1, yaitu yang pertama, bagaimana peran Roh Kudus dalam menguatkan gereja dan umat. Selanjutnya yang kedua, contoh karya Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Kepada kelompok 2, Ibu persilakan untuk menyampaikan tanggapannya. Iya, terima kasih kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapannya. Jadi kelompok 2 menyatakan bahwa peran Roh Kudus dalam menguatkan gereja dan umat itu terlihat di dalam Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya. Selanjutnya kelompok 2 juga menjawab contoh karya Roh Kudus di dalam gereja dan umat itu terlihat atau berupa banyaknya lagu penyembahan yang diciptakan oleh jemaat untuk mendukung sebuah pelayanan. Bagus sekali kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok siapa lagi? Kelompok berapa lagi yang mau memberikan tanggapan terhadap kelompok 1? Ya, kelompok 4 silakan untuk memberikan tanggapan. Iya, terima kasih kelompok 4 yang sudah memberikan tanggapan terhadap daftar pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 1. Jadi, jawaban dari kelompok 4 mengenai bagaimana peran Roh Kudus dalam menguatkan gereja dan umat. Kelompok 4 menyatakan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Allah adalah roh yang membuat manusia untuk berkarya dalam kasih kepada sesama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, contoh karya Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Kelompok 4 memberi tanggapan bahwa sehati sepikir dalam keadaan apapun antar jemaat, juga dalam hal memberi persembahan untuk membantu jemaat yang membutuhkan.
Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah memberikan tanggapan kepada kelompok 1 dalam diskusi hari ini. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang sudah dengan baik membuat daftar pertanyaan dan juga dengan baik pula menanggapi pertanyaan yang dibuat oleh teman-temannya. Ibu sangat mengapresiasi jawaban atau tanggapan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini. Jadi kita sudah mendapat ilmu yang banyak melalui hasil diskusi kita hari ini. Jadi Ibu menambahkan sedikit saja pendalaman materi untuk kita hari ini. Mari kita buka buku kita di halaman 40 bagian E, peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Ada seorang profesor bidang studi agama di University of Southern California College yang bernama Donald Miller. Jadi dia meneliti lebih dari 20 negara di 4 benua. Menurutnya, gerakan gereja-gereja Pentakostal yang luar biasa tadi memberi dampak positif bagi para anggota gereja. Jadi ada jemaat yang suka menghambur-hamburkan uang untuk mabuk-mabukan, kini lebih suka menabung, bahkan memberikan persembahan atau perpuluhan kepada gerejanya. Dan itu semua memberikan dampak kehidupan yang lebih sejahtera. Semua itu, perubahan-perubahan itu tidak terlepas dari peranan Roh Kudus yang sangat ditonjolkan oleh gereja-gereja Pentakostal ini. Di sini kita melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu memberikan, seperti yang kelompok 2 katakan tadi, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikuti Kristus. Dengan demikian, mereka benar-benar dapat mengikuti Kristus dengan baik. Hidup dalam Kristus artinya meninggalkan semua kehidupan yang lama, yang merugikan tubuh, yang merugikan kesehatan, bahkan merugikan keuangan mereka sendiri. Di kalangan gereja Pentakostal atau karismatik, gereja yang bertumbuh dalam suatu gerakan Pentakostal itu menjadi sebuah gairah dalam persekutuan. Seperti yang dikatakan kelompok 4 tadi, bahwa Roh Kudus membuat mereka berkarya lebih banyak dalam pelayanan, baik dalam membuat lagu, membuat musik, menciptakan musik, yang semuanya itu membantu dalam pelayanan di gereja mereka masing-masing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peran Roh Kudus di dalam menguatkan gereja dan umatnya itu terlihat dari jemaat yang ada di dalam gereja itu. Bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan mereka, mengubah kehidupan mereka yang lama
menjadi kehidupan yang baru, yang bertumbuh, yang berakar kuat di dalam Kristus. Pertumbuhan iman ini mengakibatkan suatu gereja akan bertumbuh pula. Jadi bisa dikatakan bahwa satu orang bertumbuh di dalam Kristus itu akan memberikan efek yang besar, memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan gereja itu. Jadi Roh Kudus membuat jemaat itu semakin berlomba-lomba, dipenuhi oleh semangat baru tadi, semakin berlomba-lomba untuk memperbaharui kehidupannya. Yang tadinya egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, berubah menjadi orang yang mementingkan sesamanya. Orang yang tadinya hanya mempersembahkan sedikit, itu berkobar-kobar, berapi-api, saling berlomba-lomba mempersembahkan yang paling banyak untuk Tuhan. Mereka membagikan berkatnya agar lebih diberkati lagi. Gelombang dari Roh Kudus ini begitu besar, tidak hanya bagi keluarga jemaat di situ, tapi juga orang di sekitar mereka. Contoh karya Roh Kudus di dalam kehidupan gereja dan umat bisa kita lihat dari bagaimana Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan semangat baru di dalam pelayanan. Roh Kudus menyingkapkan talenta-talenta jemaat untuk membuat lagu, untuk menciptakan musik yang mendukung pelayanan. Roh Kudus juga memberikan penghiburan kepada jemaat yang putus asa dan bersedih. Bahkan Roh Kudus pula yang membuat manusia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai di sini paham mengenai apa yang sudah kita pelajari? Paham? Baiklah, untuk menguji pemahaman kita, Ibu akan memberikan soal esai. Ini sudah Ibu copy, sudah Ibu perbanyak. Jadi kalian tinggal menjawab di lembar yang sudah Ibu sediakan. Ada 4 soal yang harus kalian jawab dengan masing-masing poin yang berbeda. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 25 menit untuk menyelesaikan soal yang Ibu berikan ini. Setelahnya kita akan menjawabnya bersama-sama, dikumpul, dan Ibu akan berikan penilaian. Baik, 25 menitnya sudah berlalu. Silakan perhatikan soal dan jawaban yang telah kalian buat. Kita akan menjawab soal ini bersama-sama. Jadi dengarkan dan perhatikan. Nomor 1, siapakah Roh Kudus menurut pemahaman kalian? Ini sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu mengenai siapakah Roh Kudus. Yang mau menjawab silakan angkat tangannya. Iya, Tantri silakan menjawab. Roh Kudus adalah
sorga. Ya, jadi tantri menjawab bahwa Roh Kudus adalah wujud Allah yang lain yang dijanjikannya sebagai penguat dan penghibur ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Betul sekali. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Roh Kudus menguatkan gereja dan umat? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Nia, ya Nia, silakan dijawab pertanyaan keduanya. Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi gereja dalam pelayanan. Ya, Nia menjawab bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi gereja dalam pelayanannya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan contoh-contoh peran Roh Kudus dalam gereja. Ada yang mau menjawab? Iya, Dio, silakan. Iya, Dio menjawab peran Roh Kudus, contohnya memberikan talenta musik dan bernyanyi bagi jemaat untuk melayani Tuhan. Betul sekali. Ada pendapat lain? Ya, Dita, silahkan. Roh Kudus memberikan pemahaman mengenai senasib sepenanggungan di dalam jemaat. Betul sekali. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan keempat, yaitu bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kalian sehari-hari di masa ini. Ada yang mau menjawab? Rara, ya silahkan dijawab. Iya, Rara menjawab, Roh Kudus membantu kita untuk tidak berbuat dosa. Dan Roh Kudus juga memberikan penghiburan kepada kita di saat kita sedang bersedih. Ya, betul sekali. Baik, silakan dikumpul hasil kerja kalian untuk Ibu berikan nilai. Baik, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu persilakan kepada siswa dan siswi yang mau memberikan tanggapan atau yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu persilakan. Dio, ya Ibu persilakan untuk menyampaikan tanggapannya untuk menambah kesimpulan kita hari ini. Ya, Dio menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang membuat suatu gereja itu bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Betul sekali. Jadi berdasarkan dua pendapat ini, jadi kita dapat simpulkan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak hanya terhenti pada satu pribadi ke pribadi yang lain, tetapi juga ada di semua aspek dan juga umat yang ada di dalam gereja tersebut. Roh Kudus memberikan pemahaman baru mengenai pelayanan dan bagaimana caranya agar gereja ini menjangkau setiap orang yang belum mengenal Kristus. Ya, demikian kesimpulan kita untuk materi kita hari ini. Ibu telah memeriksa hasil
pengerjaan soal yang sudah dikumpulkan tadi, memang ada beberapa siswa yang masih belum mencapai nilai standar, tapi banyak pula presentasinya banyak untuk siswa yang sudah mencapai nilai standar. Itu artinya sebagian besar kalian sudah paham mengenai materi yang disampaikan hari ini. Untuk siswa dan siswi yang masih berada di bawah standar untuk nilai hari ini, Ibu akan berikan remedial, yaitu mengerjakan tugas ini kembali, 4 soal ini kembali, dan dikumpulkan esok hari kepada Ibu. Dan bagi siswa yang sudah di atas standar, kita akan mendiskusikan lebih dalam lagi mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mengucapkan terima kasih bagi siswa dan siswi Ibu hari ini yang sudah sangat antusias dan sudah sangat partisipatif dalam kegiatan kita, baik dalam kegiatan pendahuluan tadi, kegiatan inti, diskusi, sampai menyimpulkan materi hari ini. Dan juga minggu depan Ibu harapkan semangatnya masih tetap sama, bahkan lebih lagi. Oke, minggu depan kita akan belajar bab 6, Yesus teladanku. Jadi nanti silahkan dibaca-baca bukunya agar nanti ketika kita masuk dalam pembelajaran kalian sudah dapat pemahaman yang baik mengenai materi ini. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu akan pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah, penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati proses belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan terus pelihara dan jaga kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Silahkan beristirahat dan selamat siang.